Oke, lanjut. Kita masuk ke bab selanjutnya adalah tentang Occupational Safety and Health atau K3L, keselamatan, kesehatan kerja. Kita bahas definisinya dulu. Definisi K3L menurut filosofi Mangkunegara, K3L merupakan sebuah pemikiran serta upaya demi menjamin kesempurnaan dan keutuhan jasmani dan rohani tenaga kerja, tentunya manusia pada umumnya, termasuk hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, K3LH, dalam hal ini L lingkungan H hidup, adalah seluruh ilmu dan penerapan yang ditujukan sebagai pencegahan terjadinya hal-hal seperti kecelakaan kerja, ledakan kebakaran, PHK, atau penyakit akibat kerja, hingga pencemaran lingkungan. Menurut OHSA 18001, K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup merupakan seluruh faktor dan kondisi yang mampu memberi dampak pada keselamatan serta kesehatan tenaga kerja beserta orang lain. Misalnya pemasok, kontraktor, tamu, pengunjung di tempat kerja. Dalam hal ini berarti dalam proyek konstruksi. Sedangkan menurut peraturan pemerintah tahun 50 tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan kerja ini merupakan salah satu perspektif etika bisnis untuk mengeliminasi sumber-sumber bahaya di tempat kerja yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja, kemudian PHK atau penyakit akibat kerja, di samping pemenuhan hak-hak normatif seperti mendapatkan upah. Jadi perlindungan tenaga kerja atau K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup ini merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh etika bisnis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan sistem manajemen K3. Jadi untuk dapat melindungi tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan kerja itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan di tempat kerja. Pelaksanaan K3 di tempat kerja itu merupakan investasi jangka panjang perusahaan yang menguntungkan untuk terciptanya tempat kerja yang nyaman, sehat, dan aman sebagai penanggung-jawaban dari etika bisnis yang memiliki dampak positif bagi kelangsungan dan kelanggengan bisnis. Nah, untuk dapat melakukan penerapan sistem manajemen K3 diperlukan partisipasi penuh antara tenaga kerja dan manajemen C untuk dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan program K3. Nah, untuk penerapannya sendiri, yang pertama kita bisa mulai dari memahami konsep dasar K3L. Jadi, kenapa konsep dasar K3L ini menjadi penting? Karena sebelum kita bisa mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang lebih proaktif selanjutnya, kita perlu yang pertama kali adalah memahami tentang konsep dasar K3L, tentang seluruh tahap pengambilan, tentang manajemen C, kemudian definisi dan segala hal yang terkait dengan konsep dasar K3L. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Setelah kita memahami konsep dasar K3L, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dulu. Jadi kita harus mengidentifikasi risiko yang dapat berpotensi terjadi di tempat kerja. Setelah diidentifikasi, kemudian kita cegah atau kita kendalikan risiko-risiko yang telah teridentifikasi tadi dengan cara mengimplementasikan langkah-langkah untuk menekan risiko. Selanjutnya, ada menyediakan pelatihan K3L. Selain tadi kita memahami konsep dasar K3L, kita mengidentifikasi risiko, kemudian kita mengendalikan risikonya, hal penting yang selanjutnya perlu dilakukan adalah menyediakan pelatihan K3L. Karena pemahaman itu harus selalu dievaluasi dan selalu dikembangkan setiap waktu, karena hal ini menjadi penting karena keterampilan itu harus dikembangkan keterampilan itu harus dikembangkan. Pembekalan dan peningkatan keterampilan ini bisa dijalankan oleh
para tenaga kerja hingga ke manajemensi. Selanjutnya adalah menerapkan sistem manajemen K3L. Setelah kita lakukan identifikasi, kemudian kita lakukan pengendalian, kemudian kita menjadikan pelatihan, selanjutnya adalah menerapkan sistem manajemen K3L dengan sebaik-baiknya. Kemudian mempromosikan kesadaran K3L karena semakin sadar dan semakin sadar orang-orang sekitar akan pentingnya K3LH, maka budaya yang sehat dan aman dapat dengan mudah tercipta. Karena dari situ akan mudah dikembangkan budaya dan lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya, setelah kita melakukan semua hal yang tadi, langkah selanjutnya yang terakhir adalah selalu mengawasi dan memperbaiki secara berkelanjutan. Proses pengawasan dan perbaikan secara berkelanjutan ini dapat berupa audit secara berkala yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tim audit sendiri. Oke, selanjutnya saya akan berbicara tentang 5E sebagai pencegahan kecelakaan kerja dalam pelaksanaan K3. Nah, 3E itu apa aja sih? Yang pertama ada engineering, kemudian ada education, dan yang ketiga adalah enforcement. Pertama kita akan bahas tentang engineering atau perekayasaan keselamatan kerja ketika merancang peralatan kerja, metode kerja, kemudian material, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah education atau pelatihan prosedur keselamatan kerja. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengetahuan dan keterampilan itu harus selalu dikembangkan seiring berjalannya waktu, karena pengetahuan tentang K3LH ini tentu saja akan selalu berkembang. Kemudian selanjutnya ada enforcement atau penegakan peraturan K3 secara tegas. Karena tanpa enforcement atau penegakan peraturan yang secara tegas, percuma saja dilakukan manajemen-manajemensi yang lalu, karena tanpa penegakan aturan-aturan itu tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang integrity of project atau integritas dan transparansi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang dari dua aspek, yaitu aspek penawaran dan pelaksanaan proyek. Pertama, kita mulai dulu dengan definisi. Nah, definisi integritas secara etimologi atau secara bahasa adalah berasal dari kata Latin integer, yang arti utuh dan lengkap. Integritas itu berarti konsep konsistensi, tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Selanjutnya, menurut KBBI, integritas itu artinya kualitas, sifat, atau kondisi yang memanifestasikan suatu kesatuan sehingga memiliki potensi dan kapasitas untuk menjalankan otoritas dan kejujuran. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama ada Henry Cloud, menyatakan bahwa integritas itu tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjadi orang yang lengkap dan inklusif dari bagian diri yang berbeda, yang berfungsi dengan baik dan melakukan tugas seorang layanan sesuai dengan apa yang dirancang sebelumnya. Integritas ini berkaitan erat dengan keutuhan dan efektivitas seseorang sebagai manusia. Selanjutnya, menurut Andres Hareva, menyatakan bahwa integritas itu adalah 3 kunci yang dapat dicermati, yaitu kejujuran, menghormati komitmen, dan melakukan sesuatu secara konsisten. Oke, ini kita ada quotes atau kutipan dari seseorang lain yang namanya Stephen R. Covey terkait tentang integritas. Stephen R. Covey menyatakan bahwa kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, sesuai dengan kata-kata kita. Faktanya, integritas itu mengikuti kata-kata kita. Bagaimana kita mengatakannya, lainnya memenuhi janji dan memenuhi harapan. Nah, di sini Steven membedakan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas. Kejujuran itu adalah mengatakan sesuai fakta, sesuai yang sebenarnya. Apa yang terjadi, itu yang dikatakan, itu yang disebut dengan kejujuran. Sedangkan integritas itu adalah kemampuan kita untuk tetap teguh pendirian, memenuhi janji, memenuhi harapan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita katakan. Dua hal yang berbeda antara integritas dan kejujuran. Oke, kita bahas tentang integritas dalam dunia konstruksi. Etika dalam pelaksanaan konstruksi mencakup berbagai isu, seperti praktik penawaran yang adil, keselamatan di tempat kerja, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, komunikasi yang jujur dengan klien, serta kualitas praktik dan material bangunan.
kenapa integritas ini menjadi penting di dalam dunia konstruksi? Karena diperlukan komitmen. Dalam dunia konstruksi itu adalah dunia industri konstruksi ini adalah industri besar yang merupakan landasan infrastruktur sebuah negara. Maka dari itu integritas itu diperlukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih integritas itu diperlukan dalam dunia konstruksi. Seperti yang saya katakan tadi, alasan pertama adalah industri konstruksi sebagai penggerak ekonomi utama. Yang memperkerjakan jutaan orang dan menyumbang miliaran dolar bagi ekonomi global. Ketika standar etika ditegakkan, industri dapat beroperasi lebih efisien dan lebih efektif, yang kemudian akan berdampak pada penghasilan profit yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua, kenapa etika bisnis itu penting di industri konstruksi? Karena industri konstruksi memberikan dampak yang signifikan. Maksud dampak yang signifikan tersendiri di sini adalah dampak signifikan terhadap lingkungan dan keselamatan publik. Karena praktik konstruksi yang beretika membantu meminimalkan dampak negatif dari proyek konstruksi terhadap lingkungan dan memastikan keselamatan kerja bagi pekerja dan publik. Yang ketiga adalah pemegang peran penting terhadap infrastruktur yang digunakan sehari-hari. Nah, industri konstruksi ini memainkan peran penting dalam membangun, memelihara, dan juga mempertanggungjawabkan infrastruktur yang kita andalkan setiap hari. Mulai dari jalan raya, kemudian jembatan, sekolah, rumah, bangunan, dan konstruksi bangunan-bangunan yang lain. Praktik konstruksi yang etis membantu memastikan bahwa infrastruktur ini dibangun dengan standar tertinggi, dengan mutu yang tepat, sehingga akan bertahan lama selama bertahun-tahun mendatang. Selanjutnya kita akan bahas tentang integritas dalam penawaran proyek konstruksi. Nah, di sini ada namanya fakta integritas. Sebelum kita masuk ke fakta integritas, kita akan bahas dulu tentang proses pengadaan atau penawaran. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah itu adalah proses pengadaan yang memiliki risiko tinggi. Kenapa? Karena pemenang atau penyedia yang memenangkan tender itu akan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan infrastruktur dari awal hingga akhir. Sehingga integritas itu diperlukan dalam sumber daya manusia dalam hal terkait dengan penyedia atau para kelompok pekerja. Nah, untuk bisa mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka berlakunya keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 yang merupakan lanjutan dari peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Nah, di dalam kedua keputusan Presiden dan peraturan Presiden ini terdapat yang namanya fakta integritas. Fakta integritas itu apa? Pada dasarnya, fakta integritas itu adalah alat pengendalian dan inisiasi pernyataan integritas dari perusahaan yang akan mengikuti penawaran. Yang pertama kita akan bahas fakta integritas berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 dan fakta integritas dari peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Sebenarnya fakta integritas dari dua peraturan yang berbeda ini sebenarnya sama saja, yaitu pertama diperkenalkan di Kepres PBJ nomor 54 tahun 2010 ini, selanjutnya dikembangkan kembali peraturannya menjadi keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Pertama diperkenalkan pada keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, kemudian dikembangkan kembali peraturannya PBJ atau penyediaan barang dan jasa menjadi peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Fakta integritas itu memiliki pengertian tersendiri dari Kepres PBJ dan Pepres PBJ. Kemudian fakta integritas dalam Kepres PBJ yang semula merupakan kewajiban berubah menjadi persyaratan dalam Pepres. Fakta integritas ini sebenarnya hanyalah dokumen yang tidak akan berfungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena kalau misalnya dokumen ini tidak diimplementasikan bersama dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang jasa dan pemerintah secara adil dan secara integritas. Fakta integritas itu adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang atau pengguna jasa atau panitia pengadaan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi dan nepotisme atau KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan barang dan jasa ini adalah dinilai dari awal, dari inisiasi hingga akhir saat perawatan proyek.